Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini 30 Januari 2023 saya Tania ditemani oleh Oma Lili Dias. Kembali di acara Oke hari ini. Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Apa kabar Oma? Baik sekali. Luar biasa, puji Tuhan. Nah Oma, pagi hari ini 30 Januari kita ini mau ngobrolin tentang siapa nih Oma? Santa Jacinta Mariscotti. Wah, dari namanya nih kelihatannya nih dari Italia ya, keren bener sekali nih. Nah Oma, mungkin Oma bisa cerita Santa Jacinta Mariscotti ini itu awal kehidupannya gimana sih? Apa atau ada makna dari nama Jacinta ini kan bagus sekali nih Oma. Nah, coba mungkin Oma bisa ceritakan. Nama Jacinta bentuk feminin dari kata Jacinthus. Oke. Nama Hyacinthus nama Latin untuk nama Yunani Hyakinthos. Dalam mitologi Yunani, Jacinthus adalah nama seorang pemuda yang tidak sengaja dibunuh oleh dewa Apollo. Wah, berarti dari namanya sendiri ini penuh makna juga ya Oma ya. Nah, lalu di mana darah itu darahnya tumpah, di situ tumbuh bunga yang kemudian diberi nama bunga Hyacinthus. Oh begitu, luar biasa sekali nih nama bunga jadi ya itu, ternyata Oma ya. Ya jadi Jacinta dari nama bunga Hyacinthus. Oke gitu. Oma. Nah sekarang Santa Jacinta sekarang aja ya saya bacakan sama dengan Jacinta, lahir tanggal 16 Januari tahun 1585 dalam keluarga bangsawan Italia yang kaya dan berkuasa. Ayahnya bernama Pangeran Mark Antonio Mariscotti, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan Orsini, namanya Ottavia Orsini. Jadi bapaknya Pangeran Mark Antonio bangsawan, ibunya juga bangsawan Orsini, namanya Ottavia Orsini. La Jacinta pada waktu dibaptis diberi nama Clarice. Pada usia masih dini, Clarice bersama dua orang saudaranya, saudara perempuan, namanya Ginevra dan Hortensia, dikirim ke biara Santo Bernardinus untuk dididik oleh komunitas biarawati Ordo Ketiga Fransiskan Reguler. Pada waktu studi mereka sudah selesai, kakak perempuan yang namanya Ginevra memilih untuk memasuki komunitas monastik sebagai biarawati yang kemudian dikenal sebagai Suster Immaculata. Pada usia 20, Clarice memutuskan untuk menikah dengan Marques Capisucci. Namun rencananya itu batal karena dilangkahi oleh saudara perempuannya yang satu yang namanya
Hortensia. Karena kecewa, Clarice masuk biara. Dia masuk biara di Viterbo, tempat dia dulu dididik, dan menerima nama Hyacinta. Jadi tadinya Clarice, sekarang namanya Hyacinta. Dia mengakui bahwa dia melakukan ini hanya untuk menyembunyikan kekecewaannya dia karena tidak jadi kawin dan tidak melepaskan kemewahan dunia. Nah, ini aneh. Dia masuk biara, tapi hidupnya di biara itu semuanya mewah. Jadi di kamarnya itu tempat tidurnya bagus, ada lemarinya yang mewah. Dia memakai pakaian-pakaian yang up to date ya. Dan menyimpan stok makanan tambahan. Jadi mereka kan makan bersama-sama dengan suster-suster lain, tapi dia punya stok makanan tambahan di dalam kamarnya. Dan dia juga bisa seenaknya keluar masuk dan mengadakan kunjungan-kunjungan. Wah, kalau tadi dengar dari cerita Oma nih ya, jadi sebenarnya pertama sudah studi, tapi sebenarnya mungkin waktu itu belum terpanggil ya Oma ya, jadi mau menikah, ya, ternyata tidak jadi karena kecewa masuk. Makanya mungkin di awal-awal kehidupan membiaranya ini, jadi sebenarnya menyimpang ya, tidak mengalami kehidupan membiara yang seharusnya. Nah, mungkin Oma bisa ceritakan nih, pasti ada satu titik di mana akhirnya Hyacinta ini berbalik ya, karena tentu kita sekarang sudah tahu menjadi Santa Hyacinta. Ya. Jadi tadi dengan awal menyimpang. Nah, Oma mungkin bisa ceritakan gimana nih kok Oma dulu menyimpang. Nah, namun apa titik baliknya yang sehingga Hyacinta ini sampai akhirnya nanti menjadi Santa. Awal kehidupan membiara, Hyacinta tetap membiarkan diri dilengkapi dengan segala macam makanan dan pakaian yang membuat dia mampu menikmati hidup yang sangat enak dan nyaman. Semangat mati raga dan penangkalan diri yang seharusnya dihayati oleh seorang biarawati tak pernah terlintas di dalam dirinya. Kemudian terjadilah sesuatu perubahan. Hyacinta dihinggapi suatu penyakit yang aneh. Dan bapak pengakuannya harus pergi ke kamarnya untuk memberikan pelayanan sakramen tobat. Ketika imam itu melihat barang-barang duniawi dan kemewahan yang ada di kamar Hyacinta, dengan keras dan tajam ditegurnya suster yang sakit itu. Karena nasihat dari bapak pengakuannya itu pasyar sekali masuk di dalam dirinya, kemudian dia tobat. Dia pergi ke kamar makan umum bersama yang lain-lain itu dan berkalungkan seutas tali pada lehernya. Dia memohon pengampunan dari seluruh suster dalam biara karena telah menjadikan dirinya sebagai batu sandungan bagi mereka. Pertobatan sejati dalam diri Hyacinta baru terjadi setelah dia berseru mohon pertolongan kepada Santa Catarina dari Siena. Pada akhirnya Hyacinta benar-benar mengubah hidupnya. Hyacinta mampu melucuti dirinya dari semua kemewahan. Lalu dengan tegas dan tuntas dia masuk
ke dalam kehidupan membiara yang penuh kebajikan. Kemudian Suster Hyasinta mulai menghayati semangat pertobatan dan menjalani laku silih yang berat sampai pada akhir hidupnya. Dia berjalan dengan kaki telanjang, mengenakan jubah tua yang sudah dibuang oleh seorang suster, dan menjalani tugas-tugas yang paling rendah dan paling memerlukan jerih payah. Dia hanya makan makanan seadanya yang dicampuri dengan rerumputan yang pahit. Tempat tidurnya terdiri atas beberapa potong papan kayu yang hanya dilapisi oleh selembar selimut. Sebagai bantal, dia mempergunakan sebongkah batu. Sampai begitu loh. Iya. Selama wabah penyakit melanda kota, Suster Hyasinta menjadi terkenal karena pengabdiannya dalam merawat orang sakit. Wah, luar biasa sekali nih Oma. Bagaimana tadinya yang meskipun kehidupan dalam biara tapi masih menyimpan makanan ekstra, masih dalam kemewahan. Lalu dengan pertobatan, khususnya setelah juga meminta tolong pada Santa Caterina dari Siena, akhirnya mengkonversi atau mengubah gaya hidupnya sampai benar-benar menjadi prihatin ya Oma ya. Bertobat sejati. Wah, luar biasa sekali ini Oma. Suster Hyasinta menekuni devosi khusus kepada penderitaan-penderitaan Kristus. Dan demi mengingat kembali penderitaan-penderitaan itu, penderitaan-penderitaan dari Kristus, pada tiap Jumat dan pekan suci, dia menjalani mati raga yang berat. Dipersembahkan juga devosi kepada Bunda Maria yang sesekali menampakkan dirinya kepada Hyasinta dan memberikan penghiburan kepadanya. Hidup religius Suster Hyasinta diperkaya oleh semua kebajikan dan dihiasi oleh hormat yang besar dari sesama suster-suster. Jadi mereka menghormati dia. Tanggal 30 Januari 1640, Suster Hyasinta meninggal dalam usia 55 tahun, masih muda sekali. Banyak mukjizat dilaporkan terjadi di makamnya. Setelah diselidiki dengan seksama oleh otoritas gereja, mukjizat-mukjizat tersebut dinyatakan benar. Selanjutnya, karena rangkaian peristiwa imam atas namanya peristiwa iman, saya salah sebut, atas namanya, Suster Hyasinta lalu dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-13 tanggal 1 September 1726. Kemudian hampir seabad kemudian ia dikanonisasi sebagai santa oleh Paus Pius ke-7 pada tanggal 24 Mei 1807. Wah, terima kasih banyak nih Oma Lili Dias ceritanya ini. Ya. Aduh. Ya, kita mendengarkan sebuah kisah seorang bangsawan ya dengan kayaknya penuh lika-liku ya Oma ya dalam hidupnya, tapi pada akhirnya ketika Tuhan benar-benar
ingin menggunakan Hyasinta ini sebagai alatnya, maka tidak ada yang mustahil ya Oma. Ya, betul. Ya, tidak ada yang mustahil untuk akhirnya terjadi pertobatan sejati, dan akhirnya Hyasinta sendiri juga yang sekarang menjadi Santa Hyasinta ini dapat menjadi sumber mukjizat juga ya buat orang-orang yang mengunjungi makamnya. Baik Oma, terima kasih atas sharingnya pada pagi hari ini. Luar biasa, menarik sekali. Oma, sebelum kita menutup acara hari ini, kita berdoa untuk supaya Santa Hyasinta juga bisa mendoakan kita semua. Ya, siap, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Hyasinta Mariscotti, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Oma, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah membersamai kami pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.